Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Keluaran pasal 10 ayat 3 sampai 6. Perikopnya masih sama dengan kemarin. Dan judul renungan kita hari ini adalah percaya pada rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Lepaskanlah umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak mau melepaskan umatku, besok aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tertinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah seisi pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir di bumi sampai hari ini." Lalu Musa berbalik dan keluar meninggalkan Firaun. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa Musa dan Harun mereka kembali menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun. Pesan ini berisi teguran Tuhan atas kesombongan Firaun yang terus menolak kehendaknya. Selain itu, Tuhan juga memperingatkan sekali lagi bahwa jika Firaun masih mengeraskan hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel, maka Tuhan akan mendatangkan tulah selanjutnya. Kali ini tulahnya adalah belalang dalam jumlah yang sangat banyak. Belalang itu akan menutupi semua tanah di Mesir dan memakan sisa hasil panen setelah hujan es sebelumnya. Belalang itu juga akan memenuhi semua rumah orang Mesir tanpa terkecuali. Nah, peristiwa ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu alasan mengapa Firaun menolak untuk tunduk dan mengakui otoritas Tuhan adalah karena dia merasa bahwa keputusannya adalah yang paling benar. Selama ini Firaun melihat dirinya sebagai dewa di Mesir, sesuai dengan kepercayaan Mesir kuno bahwa raja adalah perwujudan dewa. Dengan menganggap dirinya raja sekaligus dewa, dia tidak mau mengakui dan juga tunduk pada otoritas Tuhan karena menganggap dirinya lebih berkuasa. Sehingga meskipun dia sudah melihat dan merasakan ketujuh tulah sebelumnya yang menimpa Mesir, kemudian dia juga sudah diperingatkan berkali-kali oleh orang-orang di sekitarnya, tapi dia tetap menolak dan mengeraskan hati. Nah, sikap Firaun ini menjadi tanda bahwa kesombongan dapat menghalangi seseorang untuk menerima kehendak Tuhan. Saudara, sikap ini juga terkadang dimiliki oleh orang percaya saat ini. Seringkali kita tidak mengikuti kehendak Tuhan karena meragukan bahwa cara Tuhan itu lebih baik. Sehingga kita lebih memilih untuk mengikuti cara kita sendiri yang pada akhirnya dapat berujung kepada kegagalan atau penderitaan. Misalnya ketika ada seseorang percaya yang memilih menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Karena menurut pertimbangannya ya dia akan baik-baik saja. Meskipun dia tahu Alkitab sudah memperingatkan untuk memilih pasangan yang seiman, maka pada awalnya dia bisa saja merasa bahwa jalannya lebih baik daripada peringatan Tuhan. Tapi pada akhirnya dia akan mengalami kesulitan besar dalam iman dan juga kehidupan pernikahannya. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa meragukan cara Tuhan itu lebih baik dan kemudian memilih jalan sendiri pada akhirnya dapat berujung pada kegagalan atau penderitaan. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar rendah hati dan percaya sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, dalam hal apa sajakah kita masih ragu dengan rencana Tuhan? Apakah saat ini kita bersedia untuk berserah dan percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita? Jika belum, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan membimbing kita untuk menyadari bahwa rancangannya selalu lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk berserah dan juga percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan dalam hidup kita.
Saudara, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk memulai satu hari yang baru. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang lebih tahu kehidupan kami, Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Ampuni kami Tuhan jika mungkin selama ini kami menganggap bahwa jalan yang kami pilih itu lebih baik daripada rencana Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kerendahan hati, membimbing kami supaya kami mau taat kepada kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.